Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, memang punya semangat membenahi tata ruang Jakarta. Di tengah kota, semangat Ahok membuat lahan hijau rupanya harus berbagi ruang dengan permukiman warga dan gedung-gedung tinggi. Pembangunan ibu kota lebih ke arah utara, alias mengembangkan kawasan Teluk Jakarta pun dipilih. Ahok makin bergairah saat membuat wajah ibu kota menjadi lebih metropolis seperti kota-kota di dunia. Namun sejumlah pihak menilai ada aroma bisnis di balik proyek reklamasi. Kami kan ingin menjadikan suatu negara, wilayah yang memang jadi waterfront city yang hebat, megah kan gitu kan. Kayak di Dubai misalnya kan gitu. Kabarnya Pak, penunjukan developer terhadap 17 pulau buatan ini diadakan tanpa tender alias penunjukan langsung. Itu kok bisa Pak seperti itu? Kita juga kemarin bertanya, kenapa kok bisa jadi seperti itu gitu kan. Ya saya sih kemungkinan ketika di tender pun itu juga jatuhnya ke situ-situ juga kan gitu kan. Karena memang yang sudah menguasai wilayah ini rata-rata ya, orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan atau pengembang-pengembang tertentu. Dan itu juga memang kalau saya lihat ya itu jadi program mereka. Karena kita masih punya luas, daratan kita masih luas, mengapa harus membangun pulau? Jabodetabek itu masih banyak kawasan yang perlu kita dorong dan kita kembangkan. Mengapa kita cenderung membangun di pulau-pulau sepertinya kita kayak Singapura yang nggak punya tanah aja? Jadi ibaratnya ini sebetulnya ada persaingan bisnis di dalamnya. Jadi ketika orang mengatakan waterfront city, kota tepian sungai, tepian pantai, dan orang mengatakan nanti siapa yang menikmati dari aspek pembangunannya? Mereka yang bisa membeli di sana. Yang bisa membeli sana siapa? Asing kemungkinan, ke menengah ke atas, atau kelompok-kelompok tertentu. Bagi Ahok, dirinya hanya meneruskan program pendahulunya. Izin reklamasi di wilayahnya sudah ada sebelum dirinya berkantor di balai kota. Saya menyampaikan ini berdasarkan hukum ini bukan saya yang ngarang. Dari tahun 95. Nah kalau menurut saya ini jadi politis. Seolah-olah izin pulau saya yang berikan, mesti saya tutup. Saya bisa melawan nggak putusan Kepres yang dulu-dulu semua? Itu aja logikanya gitu loh. Ini kan jadi politik. Kalau mau ilmiah ya tunggu ilmiah dong. Panggil LIPI, profesor-profesor, saya nggak ngerti. Proyek prestisius DKI Jakarta itu rupanya mengganggu kehidupan sebagian warga Jakarta. Pencari ikan yang tinggal di wilayah pesisir Jakarta adalah yang paling terdampak. Sejak izin pembuatan pulau-pulau itu keluar, kehidupan nelayan di Jakarta tak makin membaik. Bersama nelayan dari kawasan Muara Angke, tim TV One mencoba melihat lebih dekat bagaimana sulitnya nelayan mencari ikan di sekitar lokasi proyek reklamasi. Pak, adanya proyek reklamasi di pantai ini nih membuat tangkapan para nelayan sepi nggak sih sebenarnya? Kalau seperti lagi Mbak, ini sangat drastis sebenarnya. Justru tempat kami mencari makan di sini. Jangan kami nyari makan sekitar 1 mil, 2 mil, sampai jauhnya paling 5 mil. Sementara tempat kami ini untuk dijadikan seakan-akan supaya kota-kota kan ya. Ada pinggir mall, Bangkok, karena lain-lain di sini ada sekitar 3.000 nelayan. 3.000 nelayan tradisional yang mencari ikannya sekitar Jakarta, pinggir-pinggir pantai. Jadi ikannya pada menjauh nih Pak, kalau misalnya dibuat proyek-proyek di pinggir. Bukan menjauh lagi Pak, ikannya pada mati. Jadi dia kan ngeduk lumpur di keruk. Jadi yang limbah-limbah yang dari pabrik itu udah terlumpur, keluar lagi dari mana ikannya semua. Wilayah tangkapan ikan makin jauh, biaya operasional pun makin mahal. Daerah sumber ikan-ikan mereka kini dikuasai kapal-kapal besar pengeruk pasir untuk pulau buatan. Pergerakan kapal besar pembawa pasir kian menyulitkan nelayan.
Seiring banyaknya jaring-jaring nelayan yang rusak akibat tersangkut atau tertabrak kapal besar penggeruk pasir. Di bibir pantai itu kan tempat berkembang biaknya ikan-ikan kecil. Kalau sampai dibangun, kami mau makan apa? Nah, semacam kayak kerugian nelayan dengan adanya proyek ini, itu sangat banyak sekali. Seperti alat tangkap kami banyak pada hilang. Alat tangkap kami loh. Dalam arti alat tangkap kami bubu rajungan dan jaring rajungan. Itu saya nebar. Di saat kapal yang dari Belanda itu dia ngebuang, itu otomatis jarak 100 meter. Itu udah pada diusir-usir semua. Sementara saya sedang menaruh alat tangkap di situ. Ya pokoknya sangat merugikan lah. Dan keuntungan yang nggak ada sama sekali itu. Kami nelayan harian. Yang berangkat pagi, pulang siang. Nah, dan kami pun mencari ikan di bibir pantai. Sekitar 5 mil lah. Paling jauh itu 5 mil. Kalau sampai direklamasi, kami mau makan apa? Imbas terbesarnya itu kita laut itu kan di bendung kita kan udah nggak bisa taruh di situ, cari ikan di situ. Ya itu imbas nelayan. Atau kita juga biasa cari ikan di situ, akhirnya kita mati pencarian kita. Adanya Pulau G ini. Kesatu jaring habis, kita ketarik kapal lewat tuh ngisi-ngisi solar, kita jaring ketarik. Tapi kalau kita tanya, ini yang mau ganti ini jaring saya habis begini siapa? Nggak tanggung jawab. Tuh, nggak dibayar. Padahal kan kita kena kapal yang ngisi solar ke Pulau G ini. Bagi pengembang, reklamasi yang mereka lakukan adalah bukan di wilayah tangkapan ikan. Sampai dengan sekarang ini, nelayan sebagai mata pencarian utama masyarakat sekitar, mereka dengan bebas keluar masuk untuk jalur kapal mereka. Seolah-olah tidak bisa lagi mencari ikan di sekitar Pulau G atau Pulau City. Memang sudah sejak dulu bahwa sekitar wilayah pulau ini sudah tercemar, sehingga kurang baik buat nelayan mencari ikan di seputar pulau kita. Kok laut menjadi agak sedikit keruh? Perlu kita jelaskan bahwa keruhnya itu bukan karena reklamasi kami. Keruhnya itu dari katakanlah 13 sungai yang mengalir ke muara laut kita. Berapa banyak kebutuhan pasir untuk membangun 17 pulau itu? Lalu dari mana material pasir untuk menguruk laut menjadi pulau buatan? 113 pulau di sini, ada 1-2 pulau katanya yang karena dikeruk itu kan untuk reklamasi di pantai-pantai Jakarta, pulau itu hilang sekarang katanya.